Mereka menjelaskan tentang tanda, alamat orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan duniawi. Alamat hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Islam dan iman. Nah, yang pertama, ya'taqidu annal asbab yu'atsiru ma'allah. Ini tanda orang yang hatinya gelap, yang kadangkala ditembus oleh sinar iman. Orang yang mengiktikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah dalam hatinya nih. Dalam hatinya nih sebab itu menentukan. Bujurai Allah semuaan, tapi mau kada bercari awal makan. Nah, contohnya ini contoh orang yang mengiktikadkan sebab menentukan, memberi bekas beserta Allah. Bujurai Tuhan nang maampih akan garing, mau kada berobat maulah ampih. Nah, bujurai nang manganyangakan itu Tuhan, mun kada makan maulah kanyang. Bila hati kita mengiktikadkan seperti itu, berarti kita ini mengiktikadkan sebab itu memberi bekas. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersebab. Itu perintah. Allah memerintahkan kita untuk bersebab, berusaha, berubad, makan. Itu dalam Quran ada semuaan perintahnya. Tetapi jangan sampai sebab itu disamakan dengan musabbib, dengan Allah. Cari aja sebab, Tuhan kada melarang. Cari aja makanan, cari aja ubat-ubatan, cari aja usaha, Tuhan bahkan menyuruh. Tapi ingat bahwa itu sebab adalah tidak menentukan apa-apa. Yang memberi bekas itu Allah. Nah, kalau kita ditakuni, bisakah kenyang tanpa makan? Bisa. Bisakah sembuh kada berobat? Bisa. Bisakah sugih kada berusaha? Bisa. Bila kita mengiktikadkan di hati, mau kada makan maulah kenyang, ada kada mau. Nah, itu i'tikad nang salah. Itu menunjukkan bahwa hatinya gelap, hatinya berkarat. Jadi nang sebab kita i'tikadkan sebab, nang musabbib Allah i'tikadkan Allah. Kedua-duanya ini dicari, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Nang sebab jangan disamakan dengan musabbib. Maka itu para ayah usaha adanya kah itu maksudnya. Maka itu para makanan. Nah, Allah menyuruh makan, Allah nyuruh berusaha, tapi Allah melarang kita mengiktikadkan makanan itu nang menganyangi. Itu aja yang dilarang Tuhan. Tuhan menyuruh berobat, tapi Allah melarang kita mengiktikadkan ubat itu yang menyembuhkan. Ayo aja berobat. Nah, pertama tanda orang yang hatinya berkarat adalah dia mengiktikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah. Yang kedua tandanya orang yang hati berkarat, la yakhafu bima aw'adahu Allah ta'ala bin nar awil azab awil la'nah. Dia tidak takut pada sesuatu yang diancam oleh Allah dengan neraka atau azab atau laknat. Dia kada takut. Jar Tuhan, kamu jangan berzina. Zina itu azabnya pedih. Masih aja mau melakukan. Nah, ada takutan. Ujar Tuhan, ikam jangan mendekati zina.
Ujar Tuhan, ikam jangan melakukan riba, karena bila ikam riba itu ikam bermusuh lawan aku. Tetap inya riba, maka ada takutan. Nah, ini tandanya hati itu sudah masghub bid dunyal ajilah. Jar Tuhan, jangan melakukan ini, ikam dilaknat kena. Tahu aja rencak kalian dengar di ceramah, di TV, di radio, di mana-mana mendengar ini, jangan nih dilaknat, tatap aja digawi. Nah, ini hatinya sudah kata kawa ditembus lagi oleh cahaya iman, Islam dan ihsan. Yang ketiga, la yarju fima wa'adahu Allah ta'ala minal jannah awir ridwan. Dia tidak mengharap, tidak tergiur dengan janji-janji Allah daripada surga dan keridhaan. Kada tergiur. Jar Tuhan, ikam laksanakan ini, balasannya surga bidadari 1000 orang. Kada ada beliau liur. Kada ada hendak, kada ada meminat, kada menyambut. Nah, hati ini kada menyambut, berarti hati kita tertutup. Al-Quran mengatakan, hadis Rasul mengatakan, baca ini, baca ini, surah ini, baca tiap malam. Tumat saja membacanya. Bila ikam baca surah itu, ikam kena mati ke surga, dirabutakan bidadari. Ada tak baca-baca. Nah, bilakah itu kita, berarti hati kita ini rusak. Hati kita rusak. Yang keempat, la yantafi'u bil ilm, kada kau mengambil manfaat lawan ilmu. Mengaji ya, turun aja tiap kali pengajian, perajinnya lagi, tapi kelakuan tatap pada berubah-ubah. Nang riba masih riba, nang ketujuh bazina masih ketujuh bazina, nang ketujuh minum arak masih minum arak, nang ketujuh buka aurat masih membuka aurat. Pada turun terus ke pengajian perajinnya. La yantafi'u bi ilmih, kada kau mengambil manfaat dengan ilmu. Berarti hatinya itu kada kau ditembus oleh ilmu. Kenapa? Terdinding oleh kecintaannya kepada selain Allah. Yang kelima, la yantafi'u bi mukhalatatis salihin, kada ada mengambil manfaat dengan bakawan, bergabung lawan orang saleh. Kawanan ini orang-orang alim, kawanan tuan guru kos itu kamari, tapi tatap kelakuan bila jauh pula tuan guru, iya sudah bapakaiannya, pemandirannya, kelakuannya kayak kada orang bakawan tuan guru, kayak kada bakawan orang saleh, kada kayak bakawan lawan habaib. Nah, ini bahaya ini orang. Kenapa? Artinya cahaya yang ada pada orang saleh itu kada kau menembus hatinya. Bakawan orang saleh macam itu, apalagi bakawan yang kada saleh. La yantafi bi mukhalatatis salihin, kada ada mengambil manfaat dengan bakawan orang saleh. Padahal sudah macam-macam perkataan para ulama, bakawan orang saleh itu menimbulkan rajin beribadah, menimbulkan takut kepada dosa. Itu sudah fitrahnya bakawan orang saleh. Ada ini kada. Yang keenam, tanda orang yang hatinya gelap gulita, la yabki bi dzikril ma'siyatil lati amilaha,
dia tidak menangis mengingat maksiat yang pernah dilakukannya. Nah, dahulu suah berbuat maksiat ini, suah berbuat maksiat itu, suah berbuat maksiat ini, keingatan kada apa-apa, kada ada pina menyesali, apalagi menangis. Padahal zikrul maksiat, mengingat maksiat itu merupakan sesuatu sebab yang paling segera membuat menangis bagi orang yang hatinya terang, hatinya lembut. Mengatakan dosa-dosa kita bahari itu adalah kita tertangis. Bila kada tertangis, berarti hati kita ada gangguan, berarti hati kita ada masalah. Kalau kita bujur-bujur hati nang diterangi dengan cahaya iman, ingat dosa bahari, tertunduk kita menangis. Yang ketujuh, la yastahi bi mukhalafati sunnati wa khalqil mur'ah, tidak merasa malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dan merusak kehormatannya. Kada merasa malu. Sekampungan orang turunan menuntut ilmu kalanggar, nya kada gana di rumah. Kalau pangsupan kada, orang kalanggaran gana di rumah. Kalau pangasupan kada ada juga. Orang batapihan nya kujuk-kujuk beselawar handap, kada ada supan, kada ada rakit di tangan, kada ada supan. Ini parak maghrib arena kada ada supan, berarti hati orang ini sudah kada kawa ditembus lagi dengan cahaya iman. Yang kedelapan, la yakhsaru bi tarkit ta'ah, tidak merasa rugi meninggalkan taat. Kada merasa rugi. Ada orang taat berbuat ibadah, inya kadang gawe kada ada rasa rugi. Nah, kalau orang-orang beriman macam sahabat Nabi, para tabiin, generasi-generasi pendahulu kita, kalau orang tuh kada sampat misalnya sembahyang berjamaah karena ada masalah apakah kelalaiannya, kada sampat tuntung ke masjid, orang sudah bubar berjamaah, mati-matiannya menangis, menyasa rugi karena kada sempat berbuat taat ini. Nah, itu tanda orang hati yang terang. Kehilangan kesempatan berbuat taat itu kerugian yang besar. Bila kita kada merasa rugi, nah itu ada masalah. Hati kita ini ada kegelapannya. Yang kesembilan, la yajidu halawatat taat, dia kada merasakan manisnya taat. Nyata ibadah kada ada senyamannya, ibadah tuh kada ada nikmatnya. Orang nang gelap hati itu jelas sudah ibadahnya kada nyaman. Nang apa aja nak lakas tuntung, membaca yasin nak lakas tuntung, membaca Quran apa nak lakas tuntung, umpat pengajian nak lakas tuntung, kada nyaman. La yajidu halawatat ta'ah, dia kadang menemui manisnya taat. Padahal taat itu mestinya manis, mestinya nikmat bagi orang yang hatinya terang. Yang ke-10, la yahtammu bima asabal muslimin minal bala wal mihan, dia tidak prihatin terhadap bala musibah yang menimpa kaum muslimin. Orang kena musibah hanya biasa-biasa, cuek. Orang kena bala, padahal mestinya begitu kita mendengar ada orang Islam kena bala, minimal kita mendoakan bahwa dia dapat keringanan, dapat kemudahan, ketabahan dari Allah. Itu paling kada itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berapa macam di antara 10 tadi yang ada pada diri kita. Bila komplit berarti buta hati ngarannya. Bila ke-10-nya itu ada. Nah, jadi petunjuk para ulama
petunjuk daripada para ulama sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengobati hati yang seperti tadi, cara mengobati kelakuan akhlak seperti 10 tadi, hanya ada 2 macam obatnya. Pertama, tobat kepada Allah. Yang kedua, banyak zikir. Tobat itu membersihkan, membersih tobat, mahimbalas itu tobat. Nah, zikir itu mencilangi, mengkilatkan. Apa tadi ujar Nabi, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pengkilatnya, ada berasuknya. Wa masqalatul qulub, pengkilat hati, zikrullah. Itu obatnya. Jadi bila 10 perkara itu ada pada diri kita, kita hendak selamat, kita hendak baik, tobat kepada Allah, banyak zikir. Nah, maka dengan demikian hati yang tadinya berkarat, hati tadinya yang gelap, akan menjadi terang dan mengkilat. Nah, itulah salah satu bagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-13 ini. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Itu pasal yang pertama dalam hikmah yang ke-13, dan selanjutnya lagi ada 3 pasal.